tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Terkenal ya di negeri kita, di Indonesia ini, berbuka dengan yang manis gitu ya. Ini sepertinya dan sebagian kaum muslimin menganggap ini sunnah. Padahal ini saya ingat dulu ini iklan sirup kayaknya, iklan sirup dan iklan yang lainnya. Ini tentunya tidak tepat ya. Bukan artinya larangan. Tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Bukan artinya tidak boleh berbuka dengan yang manis. Kita hanya harus benar-benar mengatakan sunnah. Kalau bukan sunnah ya bukan sunnah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana kita dengarkan cuplikan video dari salah seorang Ustadz Wahabi di awal itu, beliau menjelaskan bahwa tidak disunnahkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Bahkan dengan nada dan ungkapan yang agak gimana gitu, Ustadz ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau terkenal di negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai ini, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini mayoritas menganggap bahwa berbuka dengan yang manis-manis itu adalah disunnahkan. Sebenarnya berbuka dengan yang manis-manis selain kurma, saya katakan selain rutop, kurma yang masih muda, atau tamrun, kurma yang garing, dari pendapat inilah ulama memang timbul perbedaan, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang disunnahkan itu adalah rutop, kurma muda, atau tamr, kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada maka langsung air. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga ulama itu yang mengambil faham dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa yang dimaksud dengan kurma, kalau di daerah-daerah yang tidak ada kurma, maka disunnahkan dengan sesuatu yang manis, buah-buahan yang lain, atau yang penting manis-manis. Itu juga diambil paham dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Untuk ustadz-ustadz Wahabi, sudahlah, jangan mempertajam perbedaan, jangan memperkeruh perbedaan di antara ulama. Kita yang mau kita ambil silahkan yang mana saja. Kalau kita menyampaikan, sampaikan yang jujur terhadap umat ini, sampaikan yang jujur terhadap masyarakat. Ini menurut ini boleh, ini menurut ini tidak boleh. Terserah umat itu ya mau ikut yang mana. Dan kalau sudah lumrah di masyarakat keyakinannya seperti itu, maka yang perlu diingat oleh Ustadz Wahabi itu, selama ini tidak haram, maka tidak usah langsung kita otomatis sekaligus kita untuk merombak masalah ini. Jadi la yambagil khuruj an adatin nas. Jangan sampai kita langsung secara frontal kita akan menghapus kebiasaan masyarakat selagi masalah tradisi itu belum masuk ke ranah haram. Apalagi dalam masalah berbuka puasa ini bukan semaunya ulama itu, tetapi pengambilannya, istimbat hukumnya juga dari hadis Rasulullah itu. Jadi artinya disunnahkan berbuka dengan rutop, dengan tamrun, kurma itu maksudnya sesuatu yang manis, begitu maksudnya. Baik, mari kita langsung bedah fatwanya ulama Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini, Mekah ini atau Madinah, Mekah dan Madinah ini adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam dari sana. Dan ini ulama dari sana. Karena biasanya orang-orang Wahabi itu selalu mengagungkan, selalu membandingkan dengan ulama Indonesia ini, dengan ustadz-ustadz Indonesia ini dengan Arab Saudi. Nah, sekarang kita bedah,
kitabnya atau fatwanya Syekh ulama Arab Saudi sendiri. Kita bandingkan dengan fatwanya Ustadz yang di awal itu. Ini dia. Sebelum kita membedah fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid ulama Arab Saudi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah, kita baca dulu kitab karangan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor juz 4 halaman 302. Imam Asy-Syaukani ini madhabnya lebih mengarah ke Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan wa idza kanatil illatu kaunahu hulwan, apabila ilat dari tamrun kurma itu adalah manis, maka wal hulwu lahu dzalikat ta'sir fayulhaqu bihi al-halwayat kulluha, maka disamakan dengan tamr, dengan kurma itu semua yang manis-manis. Amma ma kana ashadda minhu fil halawat fabipah wal khitab, kalau barang atau makanan buah-buahan yang lebih manis dari kurma, maka itu namanya fah wal khitab. Ini membahas usul, mafhumnya mafhum aulawi. Wa makana musawiyan, apabila manisnya sama dengan kurma, maka ini namanya fabilah nihi, ini namanya lahnul khitab. Ini menurut beliau. Jadi intinya menurut Imam Asy-Syaukani, disamakan dengan kurma adalah sesuatu buah-buahan atau makanan yang mengandung manis-manis. Begitu ya Pak Wahabi dan Bu Wahabi. Sekarang kita pindah ke fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Minas sunnati al-iftar ala rutab, termasuk sunnah Rasul berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih muda, kurma basah ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat, Rasul itu berbuka dengan rutab. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau itu sholat. Fa illam takun rutobat, kalau tidak ada rutab, fa'ala tamarat, maka disunahkan untuk berbuka dengan kurma-kurma yang sudah kering. Fa illam takun, kalau tidak ada hasawatin min ma'in, maka diganti dengan minum beberapa teguk air. Itu lihat penjelasannya di fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid. Selanjutnya beliau menjelaskan hadis tersebut, al hadis dalilun ala ba'di adabil iftar allati yanbaghi lis-shaim ayyata'assa bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fiha. Hadis ini sebagai dalil sebagian adab berbuka puasa yang selayaknya diikuti oleh orang yang berpuasa mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya, sebelum mereka itu sholat maghrib. Artinya adab berbuka puasa. Nah, kita langsung ke bawah penjelasan beliau yang menjelaskan tentang berbuka dengan menggunakan yang manis-manis. Wa min dzalika, termasuk adabnya lagi, adab iftar berbuka itu al-iftar ala rutab, yaitu berbuka dengan menggunakan rutab, kurma yang muda, kurma yang masih basah. Fa illam yatayassar, apabila sulit tidak menemukan rutab, ya aftara ala tamrin, maka disunahkan berbuka menggunakan kurma yang sudah kering itu, kurma garing itu. Apa tamr itu? Wahuwa yabisu thamarin nakhli, yaitu buah kurma yang sudah garing, yang sudah kering. Fa illam yatayassar, apabila tidak menemukan kurma, rutab tidak ada, kurma tidak ada, fa'ala ma'in, maka disunahkan untuk berbuka menggunakan air. Nah, penjelasan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, wal biladul lati la yujadu fiha rutab aw tamr, daerah negara yang sulit mendapatkan rutab atau tamr atau kurma, maka yugni anhu ba'dul fawakih al-ukhra, maka cukuplah untuk menggunakan buah-buahan yang lain, atau syai'un minal khulwi, atau sesuatu yang ada manis-manisnya. Nah, berdasarkan fatwa Syekh Shaleh Al-Munajjid ini, silahkan untuk orang-orang Wahabi mau pilih fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid yang lahir dan hidup di Arab Saudi, atau fatwanya
orang-orang Indonesia itu, Ustadz Indonesia itu yang mengaku pengikut Salafi itu, silahkan tentukan pilihan Anda mulai sekarang. Pilih Ustadz Salafi yang katanya Salafi yang ada di Indonesia itu, atau Anda akan memilih fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Padahal Ustadz itu, Ustadz Salafi yang di depan itu, yang ada di cuplikan di awal video itu, mengatakan itu hanyalah iklan sirup berbuka yang manis-manis itu. Berarti Syekh Shaleh Al-Munajjid ini menjadi salah satu artisnya iklan sirup kalau begini. Dan ini adalah fatwanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Karena ini durasinya sudah lebih 10 menit, silahkan untuk teman-teman Wahabi untuk membacanya sendiri. Ya, silahkan baca sendiri. Ini adalah kitab muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.